Mari kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari angkat suara, katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih-Mu, kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Mari lebih lagi katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Mari jemaat sendiri katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu
terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan kami terus menginginkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya biarlah Engkau senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur lebih dan lebih lagi. Kira bayarashi, kira bayarashi. Haleluya. Mari naikkan syukurmu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
sumber kemenangan kami yang sejati. Dan biarlah sukacita yang sejati kami terima hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan siap bersukacita katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa bersukacita pada pagi hari ini? Mari kita mau memuji Tuhan. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Mari kita mau memuji Tuhan. Amin. Sebab besar namanya, haleluya. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari semangat suaramu, katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari katakan, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari katakan bersama, haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Once more say, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari serukan namanya, Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari beri sorak-sorai untuk namanya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Mari lebih lagi memuji Dia. Mari katakan, kita punya Yesus yang ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Say,
suaramu. Katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, karena Dia kekal selamanya. Once more. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari angkat jempol untuk Tuhan. Ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari katakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi kita mau katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Rumah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Once more katakan. Kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Amin. ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat. Katakan. Ada mujizat, Once more. ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari serukan. Haleluya. Amin. Siapa percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Sekali saja kita mau serukan namanya Yesus yang kencang. Amin. Biar semuanya sudah bersemangat di dalam Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Yesus. Sebelah sini paling kenceng ya. Mari kita serukan namanya lebih lagi. Amin. Kasih yang menemukanku
duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan kami Tuhan dalam menghadapi hari-hari kami. Bahwa kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat luar biasa. Dan bukan hanya itu, namun Engkau Allah yang terus senantiasa ada dan memperhatikan kami Tuhan. Sekecil apapun itu, kami percaya Engkau yang menentukan jalan hidup kami Tuhan. Dan tidak ada satupun rancangan-Mu yang pernah gagal. Kami percaya Engkau. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Mari menyembah Dia. Shikaralapayara, shikaralapayara, shi. Kiranapayara, shi. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang
Tuhan, pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kau sang pembuat mujizat ya Bapa. Kau baik, tetap baik Tuhan, dahulu sekarang dan selama-lamanya Tuhan tetap baik Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang begitu istimewa. Boleh kami terima, untuk kami datang beribadah di tempat ini ya Bapa. Saya bersyukur ya Bapa, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Bapa yang peduli, Bapa yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau menilik hati kami Bapa. Kau menyapa kami dengan firman-Mu yang dahsyat ya Bapa. Firman yang sanggup menyembuhkan, firman yang sanggup menghiburkan kami, firman yang sanggup memberikan kami terang, supaya hidup kami Tuhan selaras dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, urapi kami semua, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, urapi kami Bapa. Berikan kami telinga seorang murid Bapa, yang mendengar, yang rela ditegur oleh firman-Mu, yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu, yang dididik oleh firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus, Kau guru besar kami, Kau yang mengajar kami, Kau yang mengingatkan kami dengan kuasa firman-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami berikan telinga kami Bapa, hati kami Tuhan, untuk ditaburi oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu pagi hari ini diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tetap baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya saudara. Meskipun kondisi kita mungkin hari-hari ini kurang baik, saya nggak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu pagi hari ini, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap baik. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Amin saudara. Pagi hari ini saya akan sampaikan suatu tema yang berjudul mengenai sincere heart. Ya, hati yang tulus. Coba dipersiapkan PowerPoint-nya. Saudara, tema ini saya dapatkan ketika saya merenungkan firman Tuhan hari-hari ini, bagaimana kehidupan orang percaya khususnya sedang mengalami yang namanya tantangan, mengalami ujian, mengalami masalah, mengalami pergumulan, mungkin sakit penyakit yang sampai hari ini belum kunjung sembuh saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada di balik semua itu saudara. Ya. Pagi hari ini saya akan sampaikan mengenai hati yang tulus, sincere heart, saudara. Saudara, hidup ini adalah belajar, pembelajaran, saudara. Belajar itu bukan hanya bicara soal mata pelajaran di sekolah, tapi belajar berbicara juga mengenai tentang kehidupan. Apa yang kita jalani hari-hari ini itu kita sedang belajar sesuatu dari Tuhan, saudara. Ya, belajar dari setiap proses, belajar dari setiap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita, yang semuanya itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Kadang banyak orang sudah punya negatif tentang Tuhan, pemikiran yang salah tentang Tuhan, merasa Tuhan kenapa kok begini, mengapa dan mengapa. Pertanyaan why itu seringkali why me, apa yang terjadi dalam hidup saya. Kalau Tuhan katakan why not, mau apa saudara kita? Memangnya kamu siapa? Tetapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Kehidupan belajar dari setiap proses yang kita alami, setiap pengalaman yang kita jumpai. Itu membuat kita semakin dewasa. Saudara, hari Kamis kemarin hamba Tuhan Bu Syanet menyampaikan tentang kitab 1 Korintus pasal yang ketiga tentang pengujian. Ya, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Next, coba. Bisa enggak deh PowerPoint-nya? Agak macet. Iya. Next saja, next coba, next. Ada satu ayat saudara. Nah, ini dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya enggak kejanjian sama hari Kamis kemarin, tetapi apa yang saya sampaikan ini juga berparalel, berhubungan dengan apa yang kita dengar hari Kamis yang datang. Siapa? Enggak banyak ya hari Kamis kemarin yang datang, tetapi saya akan sampaikan sedikit. Ayat ini mengatakan demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak,
batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Terus sekali kelak dikatakan apa? Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Saya garis bawahi dengan tulisan yang warna merah. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Dikatakan apa? Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, api itu berbicara mengenai suatu ujian, suatu persoalan yang kalau api kan, sudah mikir api itu pasti panas. Tidak selamanya api bisa membakar, api bisa menghangatkan. Bukan selamanya api itu jelek, saudara. Api juga berbicara untuk kalau sudah di pegunungan itu kita butuh yang panas-panas karena dingin. Kita butuh api untuk menghangatkan tubuh kita, saudara. Ya, bukan hanya berbicara mengenai yang jelek, yang sesuatu yang sulit. Itu api, saudara. Berbicara mengenai sesuatu yang sulit. Bukankah hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang sulit, saudara? Yang sudah sesuai dinubuatkan oleh Alkitab. Masa-masa yang sukar. Masa-masa di mana banyak persoalan-persoalan, baik itu keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita, pelayanan, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita selalu berhadapan yang namanya masalah, saudara. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan, sekali kelak pekerjaan orang itu akan nampak, saudara. Saya nggak membahas banyak tentang hal ini, tetapi saya mau sampaikan sedikit mengingatkan hari Kamis kemarin, bagaimana hidup kita tuh nantinya akan kelihatan ketika kita menghadapi suatu masalah. Bagaimana iman kita sebenarnya, bagaimana aslinya kita ketika kita menghadapi masalah itu mau gimana respon kita. Itu yang dikatakan Tuhan, sekali kelak pekerjaan orang masing-masing orang akan nampak. Diuji lewat api, lewat masalah, lewat kesulitan hidup. Oleh sebab itu, saya pada waktu mempersiapkan ini, saya cari-cari cari gambar itu, saudara. Tiba-tiba saya menemukan satu hal yang ini sesuatu yang saya sampaikan, saudara. Sama, coba next gambarnya apa itu? Ada gambar itu yang bagus. Sudah dikatakan apa? Ini filosofi orang Jawa. Dikatakan sepi ing pamrih, rame ing gawe, banter tan blancangi, dhuwur tan nungkuli. Ini artinya tuh senyap di dalam pamrih, ya, tidak mengharapkan imbalan. Hari-hari ini banyak orang yang pamrih, ya. Saya ini bicara mengenai ketulusan, saudara. Tadi dikatakan Alkitab tadi mengatakan Korintus tadi bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji, akan kelihatan siapa seseorang itu sebenarnya akan nampak. Baik lewat masalah, lewat gesekan-gesekan akan terlihat nanti, akan diuji oleh Tuhan sendiri. Makanya ada satu kata-kata ini yang cukup, ya bagi saya suatu menarik sebenarnya. Dikatakan ramai dalam pekerjaan, benar ya? Ramai ing gawe, itu ramai dalam pekerjaan. Artinya apa? Mari kita bekerja dengan tulus. Banyak orang hari-hari ini nggak ada ketulusan. Saudara. Nanti kita akan lihat tulus itu apa tuh. Arti ini arti yang luar biasa. Dikatakan apa? Dan giat, banter, ramai ing gawe itu orang yang rajin. Orang yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan. Banyak orang cuma ngomong aja, saudara, tapi kerjanya nol. Saudara. Banyak orang hanya cuma pinter, punya usulan-usulan, punya ide-ide, tetapi dalam bekerja dia sama sekali tidak melakukan apa yang diomongkan, saudara. Bukan ayat ini, saudara. Ada sesuatu filosofi orang Jawa yang bagus sekali, saudara. Dikatakan juga apa? Tidak terburu-buru, banter tan belancangi. Artinya apa, saudara? Ya, kita tidak berburu-buru dalam bersikap. Banyak orang tuh pengennya cepat. Semua orang pengennya cepat. Pengen cepat sukses, pengen cepat kaya. Ya, Alkitab katakan bahwa orang yang ingin cepat kaya itu akan mengalami pencobaan, akan mengalami tantangan, saudara. Ya, dikatakan juga apa? Bersikaplah rendah hati. Ya, dhuwur tan nungkuli. Ya, orang yang mari kita tuh bersikap rendah hati. Dan apa? Dan tidak sombong, tinggi. Tadi dikatakan apa? Dhuwur tan nungkuli. Ini filosofi yang menarik, saudara, bagi saya, saudara. Ya, jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang merasa wah hebat. Ya, kalau nggak ada saya nggak bisa, saudara. Tetapi ingat tulus, saudara. Coba next PowerPoint-nya. Saya akan membahas mengenai terus. Next.
Lah tulus, saya menemukan dalam Alkitab Sabda tentang tulus, saudara. Tulus itu bahasa Latinnya sincerus, saudara. Ya, dan bahasa Ibraninya itu tamim. Ya, saya mencoba membuka, saudara nanti bisa buka di kitab Sabda kalau saudara punya Alkitab Sabda. Apa tuh tulus itu apa tuh? Artinya apa? Next coba. Artinya utuh. Tulus itu berbicara mengenai keutuhan, bersih. Bicara mengenai kemurnian. Tulus itu berbicara mengenai asli. Asli itu bukan palsu tentunya saudara ya. Bukan tiruan, bukan pura-pura. Tulus berbicara mengenai juga sehat. Itu bahasa Latinnya sincerus tadi. Utuh. Tulus itu berbicara mengenai keutuhan, bersih. Berbicara mengenai kemurnian. Bicara mengenai keaslian. Bicara mengenai sehat. Next, kalau bahasa Ibraninya tulus, tamin tadi berbicara mengenai apa? Lengkap. Sesuai kebenaran atau fakta. Banyak orang enggak sesuai dengan faktanya. Di pekerjaan sama di rumah sangat beda, saudara. Dikatakan sempurna, orang yang tidak bercela. Itu dikatakan orang tulus menurut bahasa Ibrani tamin tadi. Lengkap, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan fakta. Orang yang sempurna, orang yang tidak bercela, saudara. Saudara, dari kriteria-kriteria yang kita bahas pada pagi hari ini, mari kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai tentang tulus, mengenai hati yang tulus, saudara. Dari awal saya katakan bahwa banyak orang hari-hari ini tidak tulus di dalam pekerjaan, mungkin di dalam pelayanan, di dalam apapun juga, dalam membina rumah tangga, banyak perselingkuhan, tidak benar perkataannya. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin saudara mengalami masalah, mengalami situasi yang mungkin secara manusia gak mungkin bisa kamu. Kamu tuh siapa? Kok kamu pengen jadi begini misalnya gitu. Saudara, saya ingat seorang tokoh di Alkitab, saudara. Ketika bangsa Israel sedang mengalami penjajahan, mengalami ditindas. Minggu lalu Bapak Gembala sampaikan mengenai kitab Hakim-Hakim. Saya juga sedikit menyinggung tentang Hakim-Hakim. Pasal yang ketiga, saudara. Seorang yang bernama Ehud. Ya, Ehud ini seorang hakim yang dibangkitkan sama Tuhan. Secara jasmani, Ehud ini orang yang saya katakan secara manusia dia suku yang terkecil. Dia dari Benyamin. Kalau sudah baca nanti Hakim-Hakim 3, 12 sampai 30 ini, Ehud ini secara kodratnya dia orang yang tidak terpandang. Ya, dia orang yang biasa. Bahkan Alkitab katakan Ehud ini orang yang kidal. Kidal itu tidak bisa pegang tangan kanan, saudara. Dalam berperang dia orang yang pakai tangan kiri. Itu gambaran dari Ehud ini orang yang memiliki kelemahan fisik. Dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu suku yang terkecil di Israel. Secara manusia dia tidak terpandang, saudara. Pertama. Yang kedua, dia juga orang yang kidal. Tetapi dia dikatakan Alkitab dia sebagai penyelamat Israel pada waktu itu. Ketika Israel dijajah oleh Raja Eglon, Raja Moab, Raja Amon. Tiga suku, 3 kelompok orang ini yang menjajah Israel. Selama 18 tahun. Tidak main-main, saudara. Bangsa Israel karena dosanya, karena kesalahannya. Ya seperti katakan Pak Gembala, tobat kumat, saudara. Seperti Israel ini. Di kitab kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Dijajah selama 18 tahun. Tetapi Tuhan bangkitkan seorang yang secara manusia tidak ada apa-apanya. Tidak terpandang, orang yang biasa. Mungkin hari-hari ini saudara mungkin diremehkan orang. Siapa kamu ini? Kamu tuh dari keluarga apa? Mungkin keluarga yang biasa-biasa. Mungkin keluarga yang tidak berada. Keluarga yang melarat mungkin. Tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi ingat saudara. Yang tampak biasa bagi manusia, Tuhan membuat luar biasa. Seperti yang dialami Ehud. Saudara buka nanti dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Bayangkan ketika dia menyandang pedangnya dengan tangan kirinya. Dia menghunus Raja Eglon. Raja yang gemuk dikatakan Alkitab. Mati tumpas. Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa bagi yang namanya Ehud ini, saudara. Tetapi Tuhan pakai orang yang biasa menjadi luar biasa. Ingat saudara, bersama Tuhan kita memiliki kapasitas yang besar. Asal kita melibatkan Tuhan, saudara.
Ehud ini bagi orang Israel siapa dia? Hakim-hakim yang biasa, bahkan dikatakan kidal. Harusnya orang perang itu pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri, langsung membunuh Raja Eglon. Saudara. Bayangkan 18 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara, waktu yang lama, dijajah, dan Tuhan bangkitkan penyelamat yang luar biasa. Jadi dari sini kita melihat bahwa pelajaran ini jangan kita menilai diri kita dengan status kita, pekerjaan kita. Mungkin tampaknya kita biasa-biasa saja, saudara. Tapi Tuhan akan membuat kita menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin kekurangan kita. Jangan nilai diri kita berdasar apa kata orang. Mari kita menilai diri kita apa kata Tuhan. Coba kita buka kitab Ulangan 32 ayat 10. Kita buka kitab Ulangan 32 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan Alkitab? Kitab Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Kita tuh seperti ini, saudara. Dikatakan apa? Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dulunya kita ini orang yang sebelum dipilih Tuhan, sebelum diangkat oleh Tuhan, diadopsi sebagai anak, kita tuh orang yang tidak biasa, tidak ada apa-apanya. Dikatakan di tengah-tengah ketandusan seperti bangsa Israel, mengingatkan bahwa dulunya kamu tuh bangsa yang di tengah-tengah ketandusan, di tengah auman padang belantara. Tapi Tuhan apa? Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kalau Israel dijaga sebagai biji mata Tuhan, begitu juga dengan saudara dan saya. Kita tuh diawasi sama Tuhan, dijagai, dikatakan seperti biji matanya sendiri. Saudara, kalau mungkin saya tonjok biji mata saudara, pasti saudara secara refleks akan menghindar. Saudara. Sama, kalau hidup kita itu tanda petik diapa-apakan sama orang lain. Tuhan bela kita, saudara. Dikatakan diawasi, kita dijaga, kita sebagai biji matanya Tuhan. Inilah yang saya katakan bahwa kita tuh bernilai dan berharga. Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Nilai kita itu darahnya Tuhan Yesus. Makanya jangan sia-siakan hidupmu, saudara. Jangan membuat murah hidupmu, saudara. Apa yang jadi hidup kita tuh mari kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Setuju katakan amin, saudara. Sama seperti Ehud tadi, orang biasa, dia orang kidal, bangsa Benyamin yang tidak terkenal, bangsa yang paling rendah kastanya, saudara. Oleh sebab itu, kembali ke PowerPoint, saya hubungkan dengan apa yang namanya tulus, saudara. Yang pertama, apa toh kriteria orang tulus itu apa, saudara? Tadi kita sudah lihat toh artinya tulus, tamyin tadi berbicara mengenai kelengkapan, mengenai sehat, ya sincerus tadi. Terus next, ya. Orang yang tulus itu bagaimana toh? Jadi orang tulus bagaimana? Saya ingat apa yang dikatakan oleh Daud. Daud pernah berdoa sama Tuhan, dia katakan dalam kitab Mazmur 25. Next, ada enggak itu? Nah ini, sebelumnya. Ya, ini doa Daud. Dia mengatakan kepada Tuhan gini, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Saudara, siapa Daud? Daud dipilih Tuhan di tengah-tengah ketika dia sedang menggembalakan kambing domba yang tidak banyak, saudara. Seberapa aja, sebagian kambing domba. Artinya Daud ini sadar siapa dirinya. Dia katakan ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Next, saudara. Bahkan Daud menulis dalam kitab Mazmur 15. Dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dikatakan apa? Ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara, orang yang tulus itu orang yang tidak bercelah tadi, saudara. Ya, yang sama di rumah dan di gereja ya sama orangnya. Enggak di gereja sebagai wah figurnya seperti malaikat, ya kata-katanya halus tapi di rumah kasar. Itu bukan dikatakan orang yang tulus, saudara. Makanya Daud pernah tanya sama Tuhan, siapa toh yang boleh menumpang ke kemahmu yang kudus? Tuhan katakan orang yang tidak bercela, orang yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ini orang yang tulus, saudara. Jadi yang pertama, tulus itu bagaimana toh? Yang pertama jangan punya motivasi yang salah, saudara. Next, ya saya tunjukkan ayat
dalam kitab Matius pasal yang ke-22. Yang pertama, kriteria orang tulus itu bagaimana? Yang pertama, jangan punya motivasi yang salah. Ayo kita lihat Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, saya mau tanya motivasi saudara di gereja, itu jangan sampai kita memiliki motivasi yang salah. Bukan sekedar kita datang untuk supaya diberkati saudara. Berkat yang sekedar hanya harta duniawi. Itu dikatakan Alkitab itu dicari oleh bangsa-bangsa. Kita bukan hanya ibadah datang sekedar hanya ini mencari berkat, saudara. Dikatakan apa, saudara? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap itu bukan separuh, saudara. Full heart. Itu orang yang tulus. Apa motivasi kita di dalam kehidupan kita, saudara? Jangan sampai memiliki motivasi yang salah. Berbicara mengenai cinta, saudara. Saudara, kalau orang cinta itu seperti Daud. Ini saya tunjukkan, saudara. Daud ini kenapa kok dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan tuh? Karena saya melihat Daud ini all out kepada Tuhan. Cintanya tuh melebihi, kalau orang bilang itu wes edan gitu, saudara. Saudara, saya tanya, saudara, orang cinta itu seperti dalam kitab Pengkhotbah ya, kalau nggak salah Kidung Agung ya. Orang cinta itu dikatakan seperti apa? Air yang banyak tak dapat menghanyutkan. Ya, coba saya buka, saya ingat ayat ini saudara. Ulangan Kidung Agung pasal yang ke-8 kalau nggak salah. Iya, 8 ayat yang ke-6. Orang cinta itu seperti ini saudara. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta itu kuat seperti maut, dikatakan. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Siapa yang sudah pernah mengalami jatuh cinta, saudara? Ya, orang yang jatuh cinta itu nggak peduli apa kata orang. Keluarganya sendiri dilawan, saudara. Ya benar dikatakan, cinta seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Dikatakan ayat ke-7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saya pernah dengar orang yang sedang jatuh cinta sama pacarnya, saudara. Domisilinya ada di Surabaya, pacarnya ada di Bali, saudara. Setiap Sabtu dia berangkat, saya dengar cerita ini luar biasa, saudara, tentang cinta ini. Dia naik sepeda motor, saudara. Surabaya Bali, saudara. Sabtu berangkat, Minggu pulang, saudara. Demi untuk ketemu sang pacarnya, saudara. Itulah cinta, saudara. Pulau berapa jauh pun dilewati, saudara, demi untuk berjumpa dengan kekasihnya, saudara. Sama ketika Daud juga mengalami yang namanya cinta. Next, coba. Ini dikatakan Daud, saudara. Dalam Mazmur 69 ayat 9. Saya kasih terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan apa? Semangatku berkobar karena cinta kepada rumahmu. Olok-olokan orang yang menghina engkau menimpa diriku. Saudara, kalau baca Mazmur 69 ini, ayat pertama ini, Daud ini ternyata musuhnya banyak, saudara. Masalahnya banyak. Tapi dia tidak membuat masalah itu, dia datang semangat untuk cinta kepada ibadah, saudara. Begitu juga dengan hidup kita, mari kita meskipun kita masalahnya banyak, belum selesai ini tambah lagi masalah. Tetapi tidak membuat kita tuh kendor ibadah kita. Datang kepada Tuhan enggak kendor, tambah semangat seperti yang dialami Daud. Dia katakan semangatku berkobar karena cinta kepada rumahmu. Dan nanti baca di rumah pasal 69 ini, bagaimana Daud ini seperti sudah orang itu kalau kelep itu sudah megap-megap, saudara. Nanti baca ayat pertama sampai selesai, saudara. Masalahnya banyak Daud ini, saudara. Bahkan dia dimusuhi orang. Bahkan Alkitab katakan dalam Mazmur 69 itu musuhnya seperti rambut, saudara. Begitu banyaknya, saudara. Saya tidak tahu saudara punya musuh banyak apa enggak, saudara. Tetapi Daud ini ngalami, saudara. Bukan berarti dia patah semangat, tapi dia semakin berkobar-kobar untuk datang untuk beribadah. Bahkan kalau saudara ingat peristiwa pada waktu tabut perjanjian sempat direbut oleh bangsa Filistin. Dia dibawa kembali sama Daud, dititipkan ke rumahnya Obed Edom selama 3 bulan, benar ya. Kemudian waktu tabut perjanjian Tuhan itu diambil oleh Daud, akan dibalikkan ke Yerusalem.
Setiap 6 langkah dia persembahkan satu sapi, seekor sapi. Saudara. Itu loh Daud itu. Dia all out kepada Tuhan. Kalau cinta sama Tuhan tuh enggak mengenal berapapun dia kerjakan. Saudara. Saya membayangkan bagaimana amisnya darah pada waktu itu. Dia bawa tabut setiap 6 langkah dia persembahkan sapi korban yang gemuk dikatakan Alkitab. Itulah Daud, saudara. Bahkan tadi dikatakan semangatku berkobarlah cinta kepada rumahmu. Jadi yang pertama, orang tulus itu mari milikilah motivasi yang benar. Jangan datang beribadah semata-mata supaya Tuhan aku pengen diberkati, aku pengen begini-begini. Tuhan tahu sudah kesulitanmu. Sudah. Tapi mari kita menyenangkan Tuhan, punya motivasi yang benar. Jangan merindukan cuma tangannya Tuhan, saudara. Banyak orang Israel merindukan tangannya, merindukan mujizatnya. Tidak merindukan pribadinya, saudara. Ingat peristiwa Tabera. Peristiwa di Tabrut Ta'awa. Mereka minta daging. Bangsa saya minta daging. Dia katakan, aku ingat pada waktu di Mesir. Ada mentimun, ada apa? Bawang pre, ada apa lagi itu? Nanti buka di kitab 1 Samuel kalau salah ya. Di kitab Ulangan, ya Ulangan 31 kalau salah. Bilangan 11. Itu bangsa Israel bersungut-sungut. Dia merasa, ya ini kalau orang hanya mencari tangannya Tuhan, hanya mencari mujizat tuh, ketika menghadapi persoalan, dia langsung protes sama Tuhan. Mana tuh Tuhan? Padahal setiap hari itu mana turun. Setiap hari itu Tuhan pelihara dengan mana. Sampai Tuhan bilang di kitab Bilangan itu, kamu butuh daging, dikasih daging. Bukan cuma seminggu, bukan cuma sehari, 2 hari, seminggu. Bahkan sebulan penuh sudah dikasih daging sampai Alkitab katakan muntah-muntah sudah. Bangsa Israel dikatakan sampai kerakusan, memiliki nafsu yang rakus. Itu loh sudah, kalau sebuah desakan kebutuhan itu akan menghalalkan segala cara. Sudah. Enggak lagi kita tulus kepada Tuhan. Sudah. Jangan seperti bangsa Israel, karena desakan kebutuhan. Dia protes sama Tuhan. Dia ragu sama kebaikan Tuhan. Saudara. Bayangkan sampai dia minta daging, dikasih daging. Tuhan katakan bukan cuma sehari 2 hari, bukan sampai seminggu. Sebulan penuh dikasih daging sampai bangsa Israel muntah daging. Sudah. Sampai rakus, katakan rakus. Itu peristiwa di Tabera, peristiwa di Kibrut Tawa. Bilangan 11 sudah baca. Oleh sebab itu yang pertama, mari saudara, miliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ya, cinta. Orang cinta itu, ini saudara, 3 orang yang tidak bisa dilawan itu siapa saudara? Saya tahu, salah satunya saudara. Saudara tidak bisa ngelawan orang yang sedang jatuh cinta. Ada di sini, pokoknya aku cinta sama itu. Gak bisa dipenggak. Gak bisa dipengaruhi. Yang kedua, saudara gak bisa mempengaruhi orang gila. Saudara. Salah satunya. Jadi orang yang gak bisa dipengaruhi itu ya, pertama itu orang yang jatuh cinta. Ya, ini berbicara mengenai apa saudara? Nilai. Ya, nilai. Apa tahu nilai itu? Kita tahu nilai itu apa saudara? Saudara beribadah di tempat ini pasti punya nilai. Nilai itu segala sesuatu yang kita anggap itu berguna. Nilai itu gitu saudara. Segala sesuatu yang kita anggap penting, yang kita anggap berguna, yang kita anggap berharga. Kita datang beribadah ke tempat ini, mungkin saudara enggak nego sama Tuhan. Tuhan aku tak datang beribadah. Kok utang-utangku beres. Nah, itu negosiasi dengan Tuhan. Itu kita transaksi dengan Tuhan. Kita persembahan. Memberikan persembahan kepada gereja. Kalau kita enggak tulus, aduh aku ya iso bayar, aku ngasih per bulan ya bisa. Tapi masalahnya aku enggak rela. Jadi nilai itu gini loh saudara, hal yang kita rela bayar atau hal yang kita rela kita lakukan dengan tenaga kita, dengan pengorbanan kita. Itu nilai saudara, bukan sesuatu yang sanggup kita bayar. Orang sanggup bayar tapi kalau enggak rela itu bukan sesuatu yang nilai bagi kita. Saudara. Contohnya saudara mungkin beli rujak lah di Surabaya. Senang kita kan rujakan, benar Pak Luki, ada rujakan ya? Ya, saya nyinggung soal rujak saudara.
Suatu ketika saya pergi ke Surabaya, pergi ke Delta Plaza waktu itu sudah lama sekali. Saya pengen rujak, katanya di situ ada terkenal rujak. Saya taunya rujak itu harganya di Tuban paling banter cuma 15.000, benar nggak? Atau berapa sekarang? 20.000? Nah, di Delta itu rujak harganya 50.000. Ada di tempat lain harganya 100.000. Tapi bisa dimakan share orang banyak, katanya gitu saudara. Nah kalau mungkin saudara anggap rujak kok rego 100.000 gak sudi aku. Mau di Tuban mak 15.000, itu berarti saudara menilai rujak itu tidak rela. Itu bukan nilai saudara. Makanya saya katakan nilai itu hal yang kita rela bayar. Sama Daud tadi juga rela, dia memberikan sapi setiap kali 6 langkah dia berikan sapi untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Bahkan dia berkobar-kobar untuk datang ke rumah Tuhan. Meskipun masalahnya banyak, meskipun belum selesai, meskipun musuhnya banyak, orang yang mencela dia banyak sekali. Tapi dia tidak mempedulikan semuanya itu. Demi karena dia cinta, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dia tulus kepada Tuhan, dia cinta kepada Tuhan. Makanya nilai itu sesuatu yang rela kita bayar. Bukan sesuatu yang kita sanggup bayar. Banyak orang sanggup bayar tapi nggak rela. Itu bukan bicara soal nilai, saudara. Ya, next. Ini bisa soal nilai. Next. Saudara, saya lihat dari kitab Mazmur 78 ini, saudara. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Daud? Dikatakan apa? Dipilihnya Daud, hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, Daud ini sebagai hamba Tuhan. Dia dipilih, dia diambil. Bukan karena karpe dewe, saudara. Bukan karena keinginannya sendiri. Tetapi dia dikatakan Alkitab apa? Diambilnya dari antara kambing domba. Dikatakan apa? Didatangkannya dia. Saudara, panggilan pelayan itu Tuhan sendiri yang memanggil, saudara. Dari cerita Daud ini ternyata panggilan Tuhan itu, panggilan Tuhan itu Tuhan sendiri yang memanggil kita, bukan karpe kita sendiri, saudara. Makanya saya katakan bahwa panggilan itu, orang yang punya panggilan itu belum tentu pasti punya beban, saudara. Jangan orang yang punya beban itu belum tentu itu panggilan Tuhan. Orang yang dipanggil Tuhan itu pasti punya beban. Tuhan taruh beban sesuatu. Seperti Daud ini. Bahkan dikatakan apa? Next. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Meskipun Daud secara manusia dia orang yang biasa. Dia sebagai penggembala domba. Beda dengan kakak-kakaknya pada waktu Samuel datang ke rumah Isai, bapaknya. Saya akan cari seorang raja Israel. Dikatakan Alkitab, orang melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hatinya Daud. Orang yang biasa, seperti Ehud tadi. Dia biasa, bahkan kidal dari golongan yang rendah, suku Benyamin. Tetapi justru Tuhan pakai dia, saudara. Ketulusan hati, saudara. Jadi yang pertama, mari kita sadar bahwa kita perlu jadi orang yang tulus. Dengan cara apa? Punya motivasi yang benar. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa? Bagaimana toh orang tulus itu bagaimana? Kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Next. Yang kedua, kriteria orang yang tulus itu orang yang tidak suka membandingkan dengan orang lain, saudara. Gak suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada ayat yang menarik bagi saya, saudara, tentang pemazmur. Kalau ini pemazmurnya bukan Daud. Pemazmurnya ini Asaf. Ya, coba buka dengan saya Mazmur 73 ayat pertama. Di situ enggak ada ya. Di PowerPoint ayatnya buka. Mazmur 73. Nah, ini kita melihat pemazmur yang lain yang bernama Asaf. Saya akan bacakan Mazmur 73 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ini kata-kata Asaf.
bagi mereka yang bersih hatinya. Nah ini, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa kok dia terpeleset? Katakan apa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara, ayat ini seperti kalau sudah pernah dengar istilah paradoks, bertentangan, berlawanan, saudara. Suatu di awal ayat ini Asaf sadar bahwa sesungguhnya orang yang tulus hati itu, Allah itu baik bagi orang yang tulus hati. Tetapi di satu sisi dia sempat tergelincir. Kenapa dia sempat terpleset? Ayat katakan nyaris aku tergelincir karena dia melihat orang lain sepertinya orang fasik itu baik-baik saja hidupnya. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan diberkati. Orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak pernah mengalami sakit, tubuhnya gemuk. Seolah-olah baik-baik saja, sedangkan aku yang orang yang tulus kok mengalami seperti yang demikian. Ini pergumulannya Asaf juga, Saudara. Ya. Dia mengalami sesuatu yang seperti yang dialami oleh Daud, Saudara. Pada waktu dia sedang diintai oleh orang-orang musuhnya, diintai oleh musuh-musuhnya. Ya, Asaf juga sepertinya Tuhan itu kok tidak adil. Ya, bukankah hari-hari ini kita melihat, Saudara, sepertinya kelihatannya orang yang nggak kenal Tuhan tuh kok lebih dari kita, Saudara. Benar enggak, Saudara? Loh, wong itu padahal gak ibadah, gak melayani loh. Tidak kenal Tuhan bahkan, tapi kok hidupnya lebih makmur dari saya ya. Ini juga yang dialami oleh kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Makanya Tuhan katakan bicaramu kurang ajar tentang aku. Coba ayatnya saya tunjukkan, Saudara. Maleakhi. Maleakhi ini sama dengan Asaf ya. Maleakhi pasal yang ketiga. Kita buka Maleakhi pasal yang ketiga. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Yang ke 13. Maleakhi 3:13. Ini Tuhan ngomong sama bangsa Yehuda pada waktu itu. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan tentang kamu. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Nah, ini Tuhan katakan, kamu berkata sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Seolah-olah seakan-akan hidupnya yang sungguh-sungguh pada Tuhan kok beda dengan orang yang fasik, orang yang gak mengenal Allah. Makanya Tuhan katakan bicaramu kurang ajar tentang aku. Makanya saudara kita jangan suka membandingkan dengan orang yang lainnya. Tuhan punya cerita dengan hidup kita, saudara. Masing-masing kita mengalami yang namanya proses supaya kita semakin dewasa. Supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Makanya Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-9, dikatakan apa? Amsal yang ke-10 ayat yang ke-9. Siapa bersih kelakuannya, Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Amsal 21 ayat 8. Amsal 21 ayat 8 dikatakan, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur itu lurus perbuatannya. Saudara, seperti Asaf tadi, saudara. Seolah-olah Tuhan gak adil. Kok gak sama Tuhan, aku ini sudah tulus di hadapanmu. Tetapi saya melihat orang fasik, hidupnya makmur, gemuk mereka. Gak ditimpa kesakitan. Saudara, saya katakan bahwa orang yang membandingkan dirinya selalu gagal untuk bersyukur. Saya ulangi ya, orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain itu akan sulit atau gagal untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Istilahnya rumput tetangga lebih hijau dari hidup kita, saudara. Makanya tetap standarnya Tuhan itu adalah tulus. Tulus itu orang yang tidak bercela. Sama, tulus dan kerendahan hati itu sejajar, ya, berjalan bersamaan, saudara. Satu contoh lagi, saudara. Maria, ibu Yesus. Suatu ketika Maria didatangi oleh malaikat.
Dia katakan bahwa Maria engkau beroleh kasih karunia. Saudara buka nanti di Lukas pasal yang pertama ayat 30. Suatu ketika Maria dijumpai oleh malaikat dan katakan, Maria engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai engkau siapa? Yesus. Mungkin secara manusia Maria, ya saya katakan kaget saudara. Dia belum menikah dengan Yusuf. Tetapi dia harus melahirkan. Belum bersetubuh dia sudah dikatakan Alkitab, kamu akan mengandung dan akan melahirkan. Bagi pemikiran Maria, apa kata orang nantinya? Orang yang di Alkitab itu orang yang berzina itu hukumnya apa saudara? Dirajam batu, ditimpuk batu sampai mati saudara. Saya tidak bisa membayangkan pada waktu itu Maria berjumpa ditemui oleh malaikat. Tetapi Maria luar biasa, ini loh saya katakan orang yang punya ketulusan. Lukas 1 ayat 38, Lukas 1:38 dikatakan Maria berkata gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, Maria ini orang yang tulus, dia sadar siapa dirinya, dia sebagai seorang hamba. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, orang yang tulus itu orang yang punya kerendahan hati, orang yang sadar siapa dirinya sebagai seorang hamba. Kita ini hamba semua saudara. Tuhan tahu kok kelemahan kita, Tuhan tahu keberadaan kita saudara. Mari kita transparan di hadapan Tuhan. Ya, kita enggak pakai topeng, kita enggak usah pakai apa-apa saudara. Maksudnya enggak pakai topeng itu kita hidup jadi orang yang sama saudara. Ya, tidak ingin mencari pengakuan dari orang lain saudara. Tuhan tahu siapa kita saudara. Seperti yang dikatakan oleh Maria ini, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, jadi kalau boleh saya katakan saudara, mengenai Maria ini contoh tentang ketulusan yang kedua, jangan membandingkan dengan orang lain saudara. Jadi ketulusan itu bukan berarti kita sudah sempurna saudara. Orang tulus itu bukan berarti kita sudah sempurna. Tetapi ketulusan itu tidak berusaha menutupi ketidaksempurnaan kita. Seperti Daud pernah mengatakan, selidiki aku Tuhan, kenalah hatiku, uji aku, kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, mari kita minta dari Tuhan, Tuhan ujiin aku, benar enggak yang aku lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Benar enggak yang aku kerjakan ini enggak membandingkan dengan orang lain? Kamu bisa, aku ya kudu bisa. Kita memaksakan diri kita saudara. Ingat saudara, masing-masing kita dipanggil dengan cara yang berbeda-beda. Karunia yang berbeda-beda, saudara. Kemampuan yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Maria juga, saudara. Kalau tadi kita belajar dari pemazmur Asaf, dia sempat tergelincir, sempat dia salah di hadapan Tuhan. Karena dia membandingkan dengan orang lain. Bahkan Maliaki katakan bahwa kamu kurang ajar. Hidupmu kurang ajar, perkataanmu kurang ajar. Bukan hanya perkataan saudara, tapi juga sikap kita jangan sampai kurang ajar di depan Tuhan saudara. Setuju saudara? Kita jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Mari kita mau, dikatakan Daud bahwa selidiki aku Tuhan, kenalah hatiku, pikiranku. Daud ini orang yang terbuka ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Kamu berdosa di hadapan Tuhan. Dia langsung tidak ngeles bahasa Jawanya gitu ya. Dia enggak pura-pura enggak ngerti. Tapi dia langsung iya, aku sadar akan pelanggaranku. Nanti buka dalam kitab Mazmur 51. Dia katakan aku sadar akan pelanggaranku. Jangan sampai ambil rohmu yang kudus daripadaku. Tapi lengkapilah aku dengan roh yang rela. Itu kata Daud saudara. Dia katakan lengkapi aku dengan roh yang rela. Rela dibentuk, ditegur, rela dinasehati. Rela diingatkan sama Tuhan melalui Nabi Nathan. Ini Daud saudara. Orang yang transparan di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, jadi orang yang tulus itu tidak berusaha menutupi ketidaksempurnaan kita. Mungkin saudara bisa menutupi kelemahan saudara dengan orang lain, kita menutupi kelemahan kita. Tapi di hadapan Tuhan kita transparan saudara. Mari kita belajar setiap hari kita minta Tuhan uji aku Tuhan, kenalah hatiku. Jangan sampai aku berlaku serong di hadapan Tuhan. Saudara,
Saya pada waktu mempersiapkan ini, saya teringat saudara, cerita mengenai kitab Mazmur, kitab Injil Markus pasal yang keempat. Ketika murid-murid menghadapi badai saudara. Ya. Itu Tuhan yang inisiatifnya Tuhan. Ayo kita bertolak ke seberang. Saudara nanti baca dalam Markus pasal yang keempat, 35 itu cerita yang menarik saudara. Ya. Ketika murid-murid menghadapi gelombang yang besar, badai yang besar. Ya. Itu kalau saya baca Markus 4 ayat 35 itu inisiatifnya itu Tuhan sendiri. Dia katakan ayo kita bertolak ke seberang. Tuhan ikut dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Waktu itu Tuhan sedang tertidur di buritan kapal. Di tengah-tengah lautan yang luas sekali, tiba-tiba ada badai yang besar. Seolah-olah Tuhan itu tidak peduli, saudara. Seolah-olah Tuhan itu diam, saudara. Sampai muridnya membangunkan dia, guru. Dia katakan guru, bukan Tuhan, guru. Tidakkah kamu peduli akan masalah ini, saudara? Saya katakan bahwa saudara menyertakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan berarti saudara lepas dari yang namanya badai, saudara. Orang yang salah, orang anak Tuhan yang salah, loh aku kan sudah ikut Tuhan, kok ada masalah gini, kita protes sama Tuhan. Contoh cerita di Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 itu ketika murid-murid menghadapi badai, itu pun inisiatifnya Tuhan, ayo kita bertolak ke seberang. Bukan karena karepnya muridnya. Tetapi dikatakan Alkitab pasal yang keempat, ayat ke-41, kita lihat Markus 4, saya ingat ayat ini sudah. Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat ke-41, dikatakan apa? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Markus 4 ayat ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga orang angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, paling tidak dari cerita ini saudara tahu bahwa ternyata ngikut Tuhan, menyertakan Tuhan itu tidak bebas dari masalah, saudara. Buktinya ini, saudara. Tetapi ada satu pelajaran yang baik dari cerita ini, saudara. Kita akan mendapatkan pengalaman dengan Tuhan. Awalnya murid-murid ini nggak ngerti, yang ikut dengan dia itu Tuhan, yang punya badai, yang punya alam semesta ini. Dia sempat tanya, siapa orang ini? Taunya Tuhan itu anak seorang tukang kayu, seorang rabi, seorang guru aja, ahli Taurat, guru Taurat. Nggak tahu kalau dia itu Tuhan. Jadi lewat pengalaman, lewat masalah saudara. Lewat menjumpai masalah, pergumulan saudara, kita akan mendapatkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi yang kedua, yuk orang yang tulus itu mari jangan sampai kita membandingkan. Mungkin ya kamu enak masalahmu gini, aku begini, kadang-kadang kan gitu saudara. Coba kamu ngalami seperti saya. Loh saudara, ingat loh saudara. Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dicobai lebih dari kesanggupan kita. Coba buka 1 Korintus 10, 13. Di PowerPoint aja ada itu. Kadang kita membandingkan masalah kita. Loh kue enak, kue gini, nek aku. Bandingkan. Loh, sudah terus. Next. Ini ada, enggak ada ya. Coba dibuka 1 Korintus 10, 13. Dari sini. 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, pencobaan yang biasa. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Kita didesain Tuhan tuh ngerti desain kita. Masing-masing kita tuh dibuat beda sama Tuhan. Oh ini kuat, anak ini si A ini mampu dengan beban seperti ini. Si B enggak mampu dengan beban seperti ini. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan ini, ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Itu bahasa Indonesia masa kini, saudara. Oleh sebab itu mari kita sadar, saudara, kita tuh hamba. Seperti Maria, dia mungkin mengalami ujian tantangan, dia belum menikah harus mengandung dan melahirkan, nantinya akan melahirkan. Bagi apa kata orang?
Makanya masalah itu, dengan adanya masalah itu akan membuat kita mengalami pengalaman dengan Tuhan. Paling tidak itu, saudara. Ya, jadilah padaku menurut kehendakmu, sebab aku ini hamba. Hamba itu hanya taat dan percaya kepada tuannya, saudara. Sadar konsekuensi kita seorang hamba itu hanya bagian kita cuma taat dan percaya. Makanya orang yang tulus itu akan membuat orang itu akan kita semakin dapat dipercaya sama Tuhan. Oh, kamu kuat menanggung beban seperti ini. Aku akan percayakan kamu lebih lagi. Ya. Makanya Tuhan ingatkan pada waktu Thomas mencucukkan tangannya ke lambung Yesus ya. Dia berpegang, Yohanes 20 ya 29. Dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sepertinya kok seperti ini ya Tuhan ya. Membingungkan kalau saya katakan. Tetapi Tuhan katakan berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya adalah hamba. Bagian kita taat dan percaya saja. Setuju saudara? Kita hidup dalam dunia yang membingungkan. Kok begini? Seperti Asaf tadi bingung kan? Kok iso ya orang fasik gak kenal Tuhan kok hidupnya gemuk. Sehat-sehat gak pernah sakit. Mujur. Nah, mungkin hari-hari ini kita melihat orang berlaku jahat kok Tuhan gak langsung hukum ya. Kalau dalam perjanjian lama kan langsung. Kalau kamu gak taat konsekuensinya langsung begini. Dalam perjanjian baru, dalam hidup sekarang ini sepertinya loh, padahal itu wong ini loh kok ketoknya kok uripnya kok api-api ya. Padahal aku ngerti dia tuh jahat loh. Padahal itu dia tuh gak menyembah Tuhan loh. Tapi kok hidupnya sepertinya gak kena tulah. Gak pernah sakit, sehat. Bahkan pekerjaannya sepertinya diberkati, sukses. Makanya Tuhan ingatkan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang kedua yuk, orang yang tulus itu seperti apa? Orang yang tidak suka membandingkan dengan yang lainnya saudara. Milikilah mentalitas anak Tuhan. Ya. Sikap kita. Yang ketiga, kita lihat apa? Kriteria orang yang tulus itu apa? Next. Nah ini yang ketiga. Tidak mengharap penghargaan manusia. Orang yang tulus itu tidak mengharap penghargaan manusia. Kolose ini ayat yang sudah tidak asing ya bagi kita ya. Kolose 3:23. Apa kata Kolose 3:23? Apapun juga yang kamu perbuat, apa saudara? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dikatakan apa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Orang yang tulus itu bagaimana? Orang yang tidak mengharap penghargaan manusia saudara. Apapun juga, itu termasuk apapun juga. Bukan hanya soal pelayanan. Dalam pekerjaan mungkin bosmu, pimpinanmu, suamimu, anakmu meremehkan saudara. Enggak menganggap saudara. Tapi Tuhan memperhitungkan kita. Dikatakan apa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saudara, contoh Yusuf. Yusuf mengartikan mimpi kepada juru minuman. Kejadian 40. Dia mengartikan mimpi kepada juru minuman, enggak ngerti dia mimpi. Juru minuman dan juru roti waktu itu. Minuman mimpi ada 3 tandan pohon anggur yang sudah masak. Maksudnya apa? Enggak tahu. Yusuf, juru minuman enggak tahu apa maksudnya. Dia tanya Yusuf. Ini loh saudara Yusuf. Yusuf bukan saya bisa ngertikan, tapi dia katakan apa? Ini loh orang yang tulus. Kita buka Kejadian 40 ayat yang ke-8. Ini contoh yang ketiga saudara. Kejadian 40 ayat yang ke-8. Jawab mereka itu maksudnya jawab juru minuman. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu Yusuf kepada mereka berkata apa? Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Dia tidak menganggap dia istimewa bisa mengartikan mimpi. Melalui Allah dia bisa mengartikan mimpi.
Singkat cerita ketika dia bisa mengartikan mimpi. Ayat yang ke-23, Kejadian 40:23 ini yang tidak enak saudara. Ayat 23. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, kadang kita sudah melakukan yang terbaik, bisa jadi mungkin gembalamu atau pimpinanmu lupa dengan pekerjaan saudara yang sudah berikan. Oh, aku gak dihargai. Aku ngene sekadung sia-sia gini kok, rasanya kok menengai ya pimpinanku ya. Mungkin pada suami saudara, wis tak masak no enak kok ya gono ucapan terima kasih kok ya selalu gerutu aja. Apalagi mungkin anakmu kecewa dengan kita sebagai orang tua. Ya. Ingat saudara, seperti Yusuf, dikatakan tidaklah diingat, dilupakannya. Tetapi apakah Tuhan diam saudara? Tuhan tidak pernah diam saudara. Yusuf diangkat sama Tuhan. Jadi orang nomor 2 setelah Firaun. Bukan berarti Tuhan itu diam saudara. Bukan berarti Tuhan itu menutup mata apa yang sudah kerjakan. Yang penting yang pertama tadi motivasi kita harus benar. Itu orang yang tulus. Yang kedua, jangan suka membandingkan dengan orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, sudah apa? Tidak mengharapkan penghargaan manusia. Apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ketulusan saudara. Yusuf apa adanya, terbukti tadi. Tuhanlah yang bisa mengartikan mimpi lewat aku. Yusuf sadar dia hanya seorang hamba. Dia transparan di hadapan Tuhan. Saudara, kembali saya ingatkan, tulus itu bersih. Tulus itu lurus. Tulus itu murni. Tulus itu utuh. Itu yang harusnya menjadi dasar relasi. Jadi dasar yang utama relasi kita dengan sesama kita, saudara. Ya, ada satu quote. Ya, coba PowerPoint-nya buka. Ada gambar yang menarik, saudara. Walk the talk. Ya, bertindak sesuai dengan ucapan yang kita melakukan apa yang kita ucapkan, saudara. Jangan istilahnya isu tempe, isu apa? Dele sore tempe, saudara. Terus sore tahu, saudara, digoreng, enak. Sebelumnya itu ada enggak? Ada gambar itu ya, saudara. Terus next. Nah ini saudara, walk the talk. Ya. Bertindak sesuai dengan ucapan. Konsisten saudara. Bahasanya gampangnya itu kalau yang mengenal itu konsisten. Yang diimani dan yang dilakukan itu sama saudara. Saya juga belajar saudara. Jadi orang yang walk the talk. Ya, bukan cuma bisa ngomong, tetapi ayo kita sama-sama belajar. Tadi loh saudara, transparan itu bukan berarti kita menutup diri kita kepada Tuhan. Seperti Daud katakan, selidiki aku Tuhan, ujilah aku. Siapa tahu kakiku bengkok. Siapa tahu jalanku tidak lurus lagi di hadapanmu. Tetap konsisten, ya, tetap sama. Hidupnya baik di luar dimanapun tetap sama. Makanya Yakobus katakan apa? Yakobus 1 ayat 8, coba dibuka. Yakobus ada di PowerPoint. Yakobus 1 ayat 8. Next. Kalau enggak next ya sebelumnya. Sebelumnya. Nah. Oh enggak ada ya. Next. Yakobus 1 ya tak masukkan ya. Yakobus 1 ayat 8. Dikatakan apa? Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 4 ayat ke-8 dikatakan apa? Dekatilah Allah, ini bahasa Indonesia masa kini. Dekatilah Allah dan Allah pun akan mendekati kalian. Bersihkanlah tanganmu kalian yang berdosa dan jernihkanlah hatimu kalian yang bercabang hati. Saudara, jangan jadi orang yang bercabang hati. Jangan jadi orang yang mendua hati. Kembali pusatnya tuh di hati, saudara. Tadi saya tulis saudara, hati. PowerPoint-nya coba dibuka, hati tadi. Hati, yang gambar merah tadi. Saya tulis apa saudara? Sebelumnya. Nah ini saudara. Hati saudara, jaga hati dari sebuah kewaspadaan. Hati itu tempat pengertian, tempat tinggal perasaan. Hati itu tempat bertahtanya kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak itu ada di dalam hati saudara. Bukan di pikiran, di hati. Benar, Amsal katakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar suatu kehidupan.
Ayo kita belajar pagi hari ini saudara. 3 hal, enggak banyak saudara. Orang yang tulus itu adalah orang yang pertama apa saudara? Yang punya motivasi yang benar. Yang kedua orang yang tidak suka membandingkan diri dengan orang lain. Dengan yang ketiga apa saudara? Tidak berharap kepada manusia. Tidak berharap pada penghargaan manusia. Tuhan mengerti apa yang kita kerjakan saudara. Ya. Saya belajar, saudara juga belajar hari ini. Saya mendapatkan sesuatu pagi hari ini. Amin saudara. Ingat ya, orang yang tulus itu tidak menginginkan hanya menginginkan satu hal saja. Orang yang itu hanya menginginkan satu hal saja, yakni melakukan kehendak Tuhan dan tidak bercabang hati, tidak mendua hati. Setuju katakan amin saudara. Mari saya undang pemain musik, singer song leaders. Saya selesai dengan khotbah pada pagi hari ini. Saya berharap saudara belajar sesuatu yang baik pada pagi hari ini. Saya rindu semua jadi orang-orang yang tulus, orang-orang yang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan tanpa motivasi yang lainnya, saudara. Ya, kalau Yusuf ditinggikan Tuhan karena ketulusannya, saya percaya saudara juga akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Saya undang bangkit berdiri, kita akan pujikan satu lagu, Ujilah Aku Tuhan, kunci G. Mari bangkit berdiri saudara. Oke. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki Tuhan, selidiki hatiku dan mataku tertuju padamu. Aku cinta Engkau Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Engkau Tuhan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari pagi hari ini kita akan minta uji hati kita. Tuhan, uji hati kami Bapa, selidiki dan kenalah hati kami Bapa. Cobalah aku Tuhan, kami minta hati-Mu ya Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta Engkau, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
Pagi hari ini kami belajar sesuatu tentang Engkau ya Bapa. Jadikan hati kami orang yang tulus Tuhan. Kami tidak punya motivasi apapun selain menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami ini hamba, kami ini seperti seorang yang transparan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami terbuka di pemandangan-Mu ya Bapa. Bagian kami hanya taat dan percaya akan kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki motivasi yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami kerjakan dengan hidup kami Bapa, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Karena Engkau memperhitungkan setiap jerih payah kami umat-Mu ya Bapa. Berkati umat-Mu pagi hari ini Tuhan, pulihkan umat-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Bapa. Buat kami semakin bertumbuh dalam Engkau Tuhan, mengenal Engkau melalui setiap masalah tantangan yang kami hadapi setiap hari ya Bapa. Terima kasih supaya kami lebih lagi mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan materaikan firman-Mu pagi hari ini Bapa, supaya itu menjadi bekal dalam kehidupan kami, orang percaya Bapa. Dan hidup kami benar di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur yang bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah terima berkat Tuhan bersama-sama mengatakan, amin. Sekali beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya.